Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai pendekatan dalam ilmu elektronika. Jadi, pendekatan itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya ditanya, berapa umur saya? Ya, saya katakan umur saya 56 tahun. Tapi, saya juga bisa jawab, umur saya adalah 56 tahun, ya, 56 tahun 11 bulan atau menjelang 57 tahun. Itu benar juga jawabannya. Lalu jawaban berikutnya saya bisa menjawab juga, itu lebih pastinya bahwa umur saya sekarang 56 tahun 11 bulan 12 hari dan tambah 5 jam tambah 11 menit tambah 20 detik pada saat saya berbicara, dan itu berubah terus. Nah, jawaban-jawaban disebut jawaban pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan ideal, bahwa saya pas 56 tahun dengan mengabaikan berapa bulan dan berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Lalu yang kedua adalah jawaban yang sedikit lebih detail, namun belum memberikan jawaban yang sangat pasti sesuai kenyataan, tapi sudah lebih detail dibanding yang pertama tadi. Yang ketiga adalah jawaban yang eksak atau jawaban yang sangat akurat. Nah, hal ini berlaku pula dalam ilmu elektronika. Dalam elektronika, kita perlu pendekatan, namanya force approximation. Ini biasa digunakan dalam menganalisis semikonduktor. Kemudian second approximation itu dalam menganalisis frekuensi tinggi, ya. Dan pada third approximation itu kita gunakan pada program-program simulasi komputer, ya, seperti Proteus, kemudian program-program simulasi yang lain. Nah, selanjutnya adalah ideal approximation. Misalnya kita memiliki sebuah kawat, ini ya, namanya kawat AWG 22, biasanya kawat email, panjangnya 30 cm, dipasang pada sebuah chassis elektronik. Nah, kita ketahui bahwa kawat ini sebetulnya memiliki tahanan dalam secara idealnya, ya, secara real, ya. RD-nya itu adalah 0,016 ohm atau tahanan dalamnya kawat tersebut. Lalu memiliki induktansi 0,24 mikrohenry dan kapasitansi 3,3 picofarad. Namun kalau kita menggunakan pendekatan ideal, maka nilai-nilai ini tadi diabaikan, ya, kita abaikan. Kita malah lebih menganggap bahwa nilai R-nya itu 0, L-nya juga 0, dan C juga 0. Ini disebut kondisi ideal, ya. Sehingga dalam menghitung kawat, kita anggap bahwa kawat dengan panjang L sama dengan 30 cm, itu R-nya, R, L, C-nya semua sama dengan 0. Ini ideal, di pendekatan ideal, ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bekerja pada frekuensi lebih tinggi, misalnya frekuensi F sama dengan 10 MHz ke atas, maka XL-nya sudah berubah. XL-nya menjadi, atau pengaruh dari L itu menimbulkan hambatan sebesar 15,1 ohm, dan hambatan kapasitansi atau XC-nya menjadi 4,82 kilo ohm. Ini sudah cukup besar, dan itu cukup memberikan dampak dalam kinerja peralatan elektronik. Oleh karena itu, sebagai acuan bahwa untuk ideal approximation itu digunakan pada frekuensi kerja F, ya, di bawah 1 MHz. Ini idealnya, ya. Tapi tidak berarti bahwa kita harus abaikan rangkaian, di mana dalam menggunakan kawat
sebaiknya gunakan sependek mungkin kawat yang kita gunakan, ya, sekompak mungkin, karena menghindari jika terjadi hal-hal seperti ini di mana pada frekuensi tinggi akan mengganggu kinerja rangkaian. Itu sekilas gambaran mengenai pendekatan ideal. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua. Kalau yang kedua ini pendekatannya sedikit lebih detail. Misalnya kita ingin ketahui berapa tegangan dari sebuah baterai lampu senter misalnya, ya. Misalnya kita ketahui bahwa V sama dengan 1,5 volt, ya. Namun kita ketahui bahwa baterai itu memiliki tahanan dalam, yaitu ada tahanan RS sama dengan 1 ohm, ya. Nah, untuk beban di bawah 10 ohm misalnya, jadi untuk RL itu di bawah 10 ohm, ya, maka RS tadi sudah berpengaruh. Oleh karena itu kita harus perhitungkan bahwa tahanan dalam atau ini RL, ini RS, dan minus 1,5 volt. Ketika RL-nya cukup besar dibanding RS, jadi RL itu jauh lebih besar daripada RS, maka RS bisa diabaikan, ya. Kita gunakan pendekatan yang pertama. Tapi ketika RL-nya itu mendekati RS, ya, otomatis kita harus perhitungkan tahanan dalamnya dengan menambahkan faktor RS tadi, ya. Kita memperhitungkan RS ini, ya, ini RS, itu berarti pendekatan kita sudah masuk pendekatan kedua, karena kawat ini sudah tidak ideal lagi, baterai tidak ideal lagi kawatnya, dianggap bahwa ada hambatan, sehingga tegangan yang kita terima di RL itu adalah tegangan sumber dikurangi dengan jauh tegangan pada tahanan RS. Itu yang disebut dengan pendekatan yang kedua. Lalu selanjutnya pendekatan yang ketiga, ya. Jadi pendekatan ketiga lebih banyak melibatkan komponen pada rangkaian ekuivalen, dan akan dibahas lebih lanjut pada kuliah semikonduktor. Namun pendekatan ketiga ini dan seterusnya, pendekatan keempat dan seterusnya, itu lebih banyak digunakan pada software simulasi komputer, seperti software Multisim, software Proteus, PSpice, dan lain-lain, ya. Jadi karena kalau kita gunakan untuk perhitungan manual, maka pendekatan ketiga ini akan mengambil waktu cukup banyak dan rumit, sehingga cukup time consuming. Tetapi kalau kita gunakan pada program simulasi, itu secara otomatis akan dihitung oleh komputer, tergantung kecepatan prosesor komputer yang kita gunakan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa approximation atau pendekatan yang kita pilih itu sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan atau apa yang akan kita buat. Kalau misalnya Anda melakukan troubleshooting atau memeriksa kerusakan pada peralatan elektronik, maka cukup menggunakan pendekatan pertama, yaitu on-off-nya saja, tidak usah melihat karakteristik komponennya. Tetapi dalam berbagai situasi, dalam analisis itu lebih banyak kita gunakan pendekatan yang kedua, karena pertama tidak terlalu rumit dan bisa dihitung secara manual. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan yang ketiga, maka harus menggunakan atau mutlak menggunakan bantuan komputer, karena ini sangat time consuming dan tidak efisien dihitung secara manual. Ya, seperti itu. Sekira itu dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.